Manchester City berhasil menaklukkan Aston Villa dengan skor besar 4-1 dalam pertandingan yang memukau. Hat-trick yang dicetak oleh Phil Foden menjadi bukti bahwa keputusan nekat Pep Guardiola untuk mencadangkan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland adalah langkah yang tepat. Tindakan tersebut memunculkan pertanyaan besar, apakah Guardiola telah menemukan formula kemenangan yang baru? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Phil Foden menjadi bintang gemilang dalam pertandingan seru di Stadion Etihad saat Manchester City meraih kemenangan besar atas Aston Villa. Dalam pertandingan yang menegangkan, Foden mencetak hat-trick yang memukau, memimpin City untuk terus menekan rival-rival mereka dalam perlombaan gelar Liga Premier, terutama Arsenal dan Liverpool. Meskipun tanpa pemain kunci seperti Erling Haaland dan Kevin De Bruyne di starting line-up, City tetap menunjukkan dominasinya. Manajer Pep Guardiola membuat keputusan berani dengan memasukkan mereka ke bangku cadangan setelah hasil imbang pada pertandingan sebelumnya dengan Arsenal. Namun City terbukti memiliki terlalu banyak untuk Villa yang dilanda cedera, bahkan kehilangan kiper Emiliano Martinez sebelum kick-off. Pertandingan dimulai dengan gol cepat dari Rodri pada menit ke-11, sebelum Villa menyamakan kedudukan melalui John Duran. Namun, momen keajaiban datang dari Foden yang mencetak gol-gol yang memukau untuk mengembalikan keunggulan City. Dengan hat-tricknya, Foden meningkatkan jumlah golnya menjadi 21 musim ini, menunjukkan kontribusinya yang luar biasa bagi timnya. Meskipun hampir mencetak gol kelima, City memastikan kemenangan yang membuat mereka memiliki poin yang sama dengan Liverpool yang akan bermain melawan Sheffield United dan hanya 1 poin di belakang Arsenal yang memuncaki klasemen. Dengan penampilan yang memukau dan penuh aksi, Phil Foden dan Manchester City terus memberikan hiburan bagi para penggemar sepak bola. Sementara mereka berusaha mendekati puncak klasemen dan meraih gelar juara Liga Premier musim ini. Phil Foden telah menetapkan standar baru dalam penampilan individual yang gemilang, memberikan alasan yang tak terbantahkan bagi Pep Guardiola untuk mempercayai keputusannya meninggalkan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland di bangku cadangan. Dalam pertandingan melawan Aston Villa, Foden menemukan dirinya di puncak penampilannya, membuktikan bahwa keputusan Guardiola benar adanya. Manchester City mampu menunjukkan kefasihan mereka secara menyeluruh, dengan Foden menjadi kekuatan utama yang tidak bisa dihentikan oleh Villa. Setelah kesusahan melawan Arsenal, City memperlihatkan respon yang luar biasa, dan Foden memainkan peran sentral dalam keberhasilan mereka. Hat-trick yang dicetak oleh Foden bukan hanya sekedar menunjukkan kekuatan serangnya, tetapi juga kemampuannya dalam berbagai aspek permainan. Dari tendangan bebas yang cerdas hingga keputusan yang tenang dalam menyelesaikan peluang, Foden menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang lengkap. Dengan 21 gol musim ini, Foden telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci City. Penampilan gemilang Foden tidak hanya memberikan kemenangan bagi City, tetapi juga menjadi bukti bahwa dia adalah pemain yang memiliki segala yang diperlukan untuk sukses di level tertinggi sepak bola. Pada pertandingan krusial melawan tim rival Aston Villa, keputusan mengejutkan Pep Guardiola untuk mencadangkan Kevin De Bruyne dan Erling Haaland menimbulkan tanda tanya besar di kalangan para penggemar Manchester City. Namun, apakah keputusan ini merupakan bagian dari strategi terukur atau justru merupakan keputusan beresiko yang bisa berdampak besar? Dengan jadwal yang padat termasuk 3 pertandingan Liga Premier dalam seminggu dan pertandingan penting di Liga Champions, UEFA, serta Piala FA, Guardiola mungkin merasa perlu untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci. Namun menghadapi tim yang telah mengalahkan mereka sebelumnya di musim ini, mencadangkan 2 pemain sekaliber De Bruyne dan Haaland bisa dianggap sebagai langkah yang berani. Meskipun demikian, hasilnya tidak terpengaruh. Phil Foden yang menjadi pusat perhatian dalam absensi kedua pemain tersebut tampil mengesankan dengan mencetak hat-trick spektakuler, membawa City meraih kemenangan gemilang 4-1.
Ini menunjukkan kedalaman skuad City dan kemampuan mereka untuk tetap dominan bahkan tanpa kehadiran pemain bintang. Namun tekanan terhadap Liverpool yang berada di puncak klasemen semakin terasa. Dengan City dan Arsenal terus mengejar, Liverpool harus merespon dengan baik dalam pertandingan berikutnya, terutama melawan Sheffield United yang sedang kesulitan. Setiap poin sangat berharga dalam perburuan gelar, dan Liverpool harus siap menghadapi tekanan tersebut. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah keputusan Guardiola akan terbayar dalam jangka panjang. Meskipun tidak berdampak pada hasil saat ini, keputusan tersebut mungkin akan mempengaruhi performa tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Namun dengan performa gemilang Foden dan kedalaman skuad City yang terbukti, tampaknya mereka siap untuk mengejar gelar keempat berturut-turut dengan tekad yang kuat. Berikut adalah statistik penting menyusul kemenangan Manchester City atas Aston Villa di Liga Premier. Phil Foden mencetak hat-trick ketiganya di Premier League pada usia 23 tahun, menjadikannya salah satu dari sedikit pemain yang mencapai prestasi tersebut sebelum berusia 24 tahun. Hanya beberapa pemain seperti Robbie Fowler, Michael Owen, Harry Kane, dan Erling Haaland yang mencetak hat-trick lebih banyak sebelum usia 24 tahun. Hat-trick yang dicetak oleh Foden adalah yang ke-40 bagi pemain Manchester City di Premier League. Catatan ini menempatkan City di peringkat ketiga setelah Liverpool dan Arsenal dalam hal jumlah hat-trick di kompetisi ini. Dari 40 hat-trick tersebut, 24 terjadi selama era kepelatihan Pep Guardiola. Manchester City kini telah menjaga rekor tidak terkalahkan dalam 40 pertandingan kandang terakhir mereka di semua kompetisi. Ini adalah kali kedua dalam sejarah klub mereka mencapai pencapaian ini. Rodri mencetak gol ke-8-nya musim ini untuk Manchester City di semua kompetisi, melewati jumlah gol tertingginya dalam satu musim sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan bagi gelandang asal Spanyol tersebut. Aston Villa menderita kekalahan tandang pertamanya di tahun 2024 di Liga Inggris. Meskipun sebelumnya mereka meraih 3 kemenangan dan 2 kali imbang. Namun catatan tandang Villa masih buruk, terutama melawan tim-tim yang berada di 3 besar klasemen, dengan hanya 1 kemenangan dari 20 pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini. John Duran dari Aston Villa menjadi pemain tamu termuda yang mencetak gol melawan Manchester City di Stadion Etihad di Liga Premier sejak Marcus Rashford pada Maret 2016. Duran mencetak gol pada usia 20 tahun dan 112 hari, menunjukkan potensi besar dari pemain muda Villa tersebut. Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.